Saya jalan di antara anak-anak muda nih. Pertama saya jalan ke tempat-tempat wisata yang digandrungin sama anak muda. Saya ngelihat dengan rasa yang sangat sedih pas saya lihat banyak anak muda di sana yang bermalam di tenda-tenda di sebuah tempat-tempat yang terpencil di hutan dan segala macam, berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Dan kemungkinannya mereka belum halal. Dan itu banyak. Bahkan di beberapa kampus ketika disurvei, ternyata isi dari tong sampah di dalam kampus-kampus tertentu di Bandung yang paling banyak itu adalah alat yang biasanya dipakai untuk hal-hal yang kita tidak bayangkan. Ini artinya krisis yang terjadi kepada anak muda itu luar biasa. Mereka menjadi target dari narkoba, menjadi target dari seks bebas, menjadi target dari pornografi, dan yang lebih bahaya lagi menjadi target dari aliran-aliran sesat. Apakah itu Syiah, Ahmadiyah, bahkan dari dulu juga udah menjadi target dari sekuler liberal. Dan itu semuanya pasarnya adalah anak muda. Dan kalau kita melihat jumlah para sahabat yang pertama-tama masuk Islam, rata-rata anak muda, usia di bawah 30 tahun. Hanya beberapa orang saja yang usianya di bawah 40 tahun, tapi rata-rata di bawah 30 tahun. Sehingga kalau kita bicara tentang dakwah, maka sebetulnya kita bicara tentang anak muda. Kita bicara tentang kebangkitan, kita bicara tentang anak muda. Kita bicara tentang kehancuran pun, kita bicara tentang anak muda. Itulah yang memotivasi saya untuk buat sebuah gerakan anak muda yang segmennya langsung kepada street culture, mempelajari tentang dunia anak muda jalan, masuk ke komunitas-komunitas. Alhamdulillah dari situ sekarang kita bisa bersilaturahim, banyak berinteraksi dengan teman-teman dari geng motor, dari anak-anak tarung. Mungkin teman-teman ngelihat di Instagram saya ngeposting BFC, Bandung Fighting Club. Itu petarung-petarung di Bandung, Jawa Barat, dan sebagian mereka masih bekerja sebagai penjaga security-nya beer house. Mereka masih jagain beer house, klub-klub malam gitu, tempat clubbing. Dan walaupun demikian, alhamdulillah sebagian besar mereka sudah hijrah. Di sana ada ketuanya, alhamdulillah. Teman saya, teman istri saya juga namanya Edwin. Beliau juga seorang petarung yang berdakwah kepada anak-anak yang benar-benar preman luar biasa. Yang dulunya mungkin debt collector, preman, orang-orang yang main di narkoba, dunia malam, jadi pembunuh bayaran. Alhamdulillah mereka sebagian besarnya sudah hijrah. Sehingga ketika kemarin ngadain pertarungan tingkat internasional melawan 3 petarung luar negeri, 2 dari Filipina, 1 dari Amerika. Alhamdulillah 3 petarung kita menang dengan kemenangan KO di ronde pertama. Dan ketika menang, mereka yel-yelnya takbir. Ini aneh, ada ring tarung dengan yel-yel takbir. Biasanya kan yel-yelnya macam-macam, ini takbir, Allahu Akbar semuanya. Jadi kayak 212. Jadi ini ring 212. Takbir, kemudian bendera di samping ring itu ada bendera Palestina, kemudian ada kalimat hentikan kejahatan kemanusiaan untuk Rohingya, untuk Aleppo dan seterusnya. Jadi campaign tentang nasib kaum muslimin di atas ring anak muda. Masya Allah. Dan begitu menang, mereka mengibarkan 2 bendera, bendera Indonesia dan bendera Palestina. Allahu Akbar. Ini pertama saya lihat ada ring yang mengibarkan 2 bendera, bendera Indonesia dan bendera Palestina, dan dia mencium 2 bendera itu kemudian bersyukur pada Allah. Sehingga ketika mereka tarung saya nonton la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, karena saya nggak rela orang Indonesia dikalahin sama Amerika. Begitu ronde pertama Amerikanya KO, bahkan yang dari Filipina maaf sampai patah tangannya dikunci dan dia nggak nyerah-nyerah, akhirnya patah. Mudah-mudahan udah sembuh. Intinya di situ kita melihat bahwa anak muda itu punya peluang besar untuk pergerakan, untuk kebangkitan Islam. Hanya masalahnya dakwah ini belum sampai kepada mereka. Dakwah ini masih terkungkung di dalam masjid. Sehingga kalau kita berdakwah hanya di dalam masjid, insya Allah yang datang adalah orang-orang yang udah soleh. Sedangkan kita masih butuh jumlah lebih banyak dari kaum muslimin di Indonesia yang mayoritasnya sekarang berada di luar masjid, di komunitas-komunitas, di jalan-jalan, di tempat-tempat tongkrongan mereka. Sehingga mulailah saya mencoba mengubah cara saya berdakwah. Kemudian juga saya coba mulai main dengan mereka. Tadi disampaikan hobi saya skateboard, bukan hobi, cuma senang nemenin mereka main skateboard.
dan saya bukan pemain skateboard yang pro. Cuman kalau sekarang saya lebih banyak dan senang mainnya di laut, surfing. Jadi bahkan ketika saya main di laut di sana itu ada namanya Batu Karas dan itu laut untuk surfing, ombaknya besar-besar, laut selatan. Ketika siangnya saya surfing, alhamdulillah gara-gara ngelihat saya surfing, akhirnya beberapa surfer pro tingkat internasional yang pernah juara di Australia di beberapa tempat, malamnya kita ikut kegiatan taklim dan ditutup dengan qiyamul lail. Jadi surfer ikut qiyamul lail ini unik. Masya Allah. Biasanya malam mereka ngeganja, malam ada jamur ya, ada jamur khusus yang bisa mirip dengan ganja atau minimal minum sama perempuan. Itu kegiatan malamnya para surfer. Kalau siangnya mereka paddling, malamnya mereka party. Sekarang siangnya paddling, malamnya mereka taklim dan ditutup dengan tahajud atau qiyamul lail. Ini ketika masuk ke dunia mereka. Walaupun saya nggak jago dalam surfing, tapi mau main aja. Main di ombak, kegulung, diketawain, terus cari lagi ombak, terus main dengan anak skateboard, duduk di antara anak-anak musik. Bahkan alhamdulillah pilot project kita di Pemuda Hijrah itu adalah melakukan kegiatan beriges berzikir.